salam sejahtera. Tabe selamat lingun hatai, salam sujud karenin Malembang. Napon pari sama dia, kawan pahari mereka pun getun berada. Dan dimanapun kalian sahabat-sahabat online saya atau penonton penyuka banget dengan YouTube-nya Dewi Rentian Intan. Nah sekarang ini lagi rame nih ya masalah Aurel dengan bapak sambung dia. Nah sekarang saya mau pelawang. Kenapa sih? Mereka ini ada apa sih? Gitu. Kayak Aurel lahir di tanggal 10 Juni tahun 98 ya. Dia unsur tanah. Orang tanah ini sangat keras. Dia punya prinsip sendiri orangnya. Dia hari ini dikasih tahu begini-begini, iya dia nurut. Tapi nanti dia tetap pakai prinsip dia. Karena orang tanah itu punya prinsip sendiri dan dia punya ego sendiri. Tapi orangnya getol loh buat cari duit, semangat, pantang mundur cari duit. Biasanya seperti itu. Sekarang lahirnya tanggal 19 nih, bapak sambung dia lahir tanggal 19 Februari tahun 1970. Berarti bapak sambung dia lahir tahun 70, unsur logam. Orang logam ini orangnya tidak mau terlalu orang tahu tentang rahasia kehidupan dia. Orangnya agak sedikit misteri. Dia tidak begitu banyak berteman. Teman-teman dekat dia cuma dikit kok. Dia tidak terlalu suka berbanyak-banyak teman gitu. Orangnya tidak gampang percaya orang juga. Tapi bila mana percaya, dia baik banget gitu. Orangnya agak sedikit teliti. Setelah itu saya akan menerawang ibu kandung dia, Aurel Krisdayanti, lahir tanggal 24 Maret tahun 1975. Berarti dia ada unsur kayu. Orang kayu itu keras banget juga, tapi bisa lembek loh kalau dilembekin. Orangnya kalau orang baik dia tambah baik lagi, dan karena dia terlalu baik itu sering dimanfaati oleh orang-orang terdekat dia. Biasanya seperti itu. Ini saya menerawang ya. Nah ini yang saya terawang dari angka tahun mereka, tapi tidak semua ya. Saya buka di sini kan agak privasi sedikit, tidak boleh karena ada batas-batasnya kita untuk menerawang orang. Nah sekarang ada pertanyaan nih dari sahabat-sahabat online, saya banyak banget nih minta tolong terawangin dong masalah Aurel dengan bapak sambung dia. Sebenarnya gini ya, saya lihat sebenarnya anak-anaknya ada hubungin mimi dia, ada menghubungi ibu kandung dia, tapi menjawabnya agak lama. Mungkin ibu kandung dia lagi sibuk, lagi banyak kerjaan, mungkin lagi ada sedikit pekerjaan, namanya juga akan Idul Fitri ya, jadi banyak yang perlu dikerjakan. Tapi kadang-kadang ibunya sih akan menjawab nanti di saat dia lagi senggang, maunya seperti itu gitu. Ada tanya, ini nggak ada kecocokan ya antara anak sambung dengan bapak sambung? Bagi saya sih bukan tidak ada kecocokan. Intinya begini loh, kadang-kadang yang saya lihat begini, Aurel itu dia tuh pengen ibunya kalau dia tanya, ibunya cepat jawab gitu, cepat respon lah begitu. Tapi karena tidak direspon, dia langsung ke Instagram supaya, karena waktu itu ibunya lagi pasang sesuatu di Instagram, dia langsung jawab karena pasti ibunya akan membuka itu dan akan membaca itu begitu. Nah tapi bapak sambungnya tuh pengen begini, jangan dong buat jangan di media sosial bertanya seperti itu, jangan mencari simpatik terhadap penggemar kalian atau fans kalian gitu. Maunya bapaknya dia tuh ya udah privasi lah, agak privasi sendiri gitu. Tapi Aurel itu merasa lebih gampang nih, saya kalau ibu saya lagi main Instagram pasti ibu saya baca gitu. Jadi dia mintanya ibunya cepat jawab, jadi dia jawabnya bertanya lewat Instagram gitu. Itu yang saya lihat. Sebenarnya intinya sih antara mereka ini cuman ada sedikit ego ya gitu. Karena Aurel nggak sabar nunggu mamanya
mamanya pengennya entar dulu deh, kalau saya lagi senggang, saya lagi santai saya akan jawab, nanti kalau orang lagi sepi-sepi saya akan jawab biar anak-anak pada datang ke rumah, maunya begitu gitu. Saya kasih tahu. Sebenarnya Anang dengan Ashanti itu tidak pernah mengkat, tidak pernah melarang anak-anaknya untuk dekat dengan bapak sambung dia atau ibu kandung dia. Anang pun kadang-kadang bertanya, Ashanti pun juga bertanya, Aurel, gimana kabar mami kamu? Gimana kabar mama kamu? Gitu. Udah tanya mamamu enggak? Mamamu lagi di Jakarta apa enggak? Karena mereka orang tua Anang dengan Ashanti suka tanya. Jadi tidak ada, saya lihat tidak ada mengkat kok, tidak ada mengkat. Cuma anak-anak aja kadang-kadang takut ibunya lagi sibuk. Jadi dia kadang-kadang mau hubungin, takutnya lagi sibuk atau lagi sama keluarga, lagi jalan sama bapak sambungnya kayak gitu. Kadang-kadang mereka juga menjaga gitu. Krisdayanti pun kadang-kadang berpikir takutnya nih anak-anak lagi sibuk, lagi pada ini, kadang-kadang dia juga mau tanya, takutnya lagi sibuk atau gimana gitu. Ya ini saya bilang, di antara mereka ini hanya ada kadang-kadang tuh cuma kurang komunikasi aja kok. Kalau mereka saling komunikasi, aman-aman aja kok, tidak ada permasalahan seperti ini gitu loh. Mungkin kayak kadang-kadang bapak sambung dia merasa gini loh, sebenarnya bapak sambung dia tuh pengen deket loh sama anak-anak ini, pengen banget deket sama Aurel, sama Azriel, pengen di hati kecil dia tuh pengen deket. Tapi kadang-kadang dia tuh merasa begini, aduh sini nggak enak, takut anak-anak ini masih ada marah, masih ada marah atau merasa masih ada kesel terhadap dia, karena gara-gara dialah bisa hancur rumah tangga orang tuanya. Mungkin selalu ada itu. Sebenarnya orangnya si Raul pengen banget juga deket kok, pengen deket, nggak ada sih dia nggak mau deket, pengen. Kadang-kadang dia juga merasa aduh, ada rasa iri di dalam hati, aduh kok anak-anak bisa deket ya sama Ashanti gitu loh. Kadang-kadang Ashanti juga berpikir, kok anak-anak bisa deket ya sama ibu sambung dia, kenapa sih sama bapak sambung dia nggak bisa deket? Sebenarnya bisa, tapi kan ini ceritanya beda. Ini laki-laki tuh orangnya gengsi, bukan gengsi sih, dia tuh nggak bisa deket, yang namanya juga laki-laki tidak bisa manja, tidak bisa apa, ya udah dia tanya, hai apa kabar, begini, cuma gitu. Kalau perempuan kan bisa, hai lagi gimana, atau dia anak-anaknya lagi di kamar ditanyain gimana kabarnya, gimana kamu udah makan apa belum. Kalau laki-laki kan pasti canggung, nggak ada bilang laki-laki yang kayak perempuan, udah makan apa, kan nggak mungkin gitu. Itu sebenarnya perbedaannya itu aja kok, ini yang saya lihat gitu. Ada solusinya nggak sih? Oh ada, anak-anak tinggal gampang kok. Ini tinggal komunikasi lagi kok. Mulailah bapak sambung dia deket dengan Aurel, dengan Azriel. Lama-lama bisa deket kok. Kurang komunikasi aja, kurang deket aja. Sebenarnya itu, cuma mereka ini semuanya gini loh. Semua nih maunya baik-baik loh. Mungkin Aurel, Azriel lama-lama akan lebih mengerti. Saya berharap mereka akan bisa lebih mengerti kehidupan. Kita kan semakin lama kita makin dewasa, semakin lama kita punya rumah tangga, keluarga juga bisa mengerti. Sebenarnya ini namanya takdir. Takdir kenapa? Takdir itu begini, inilah takdir jodoh. Kita kan nggak tahu Allah Ta'ala berkehendak apa. Ternyata di saat rumah tangga yang baik-baik saja, ternyata harus bercerai di tengah-tengah itu. Harus masuk ada sosok orang. Inilah takdir. Takdir kenapa? Takdir bahwa jodoh kita masih ada dengan orang lain lagi. Makanya bercerai, hidup, menikah dengan bapak sambung dia, Rahul. Sekarang Anang menikah dengan Ashanti. Itulah namanya jodoh. Inilah takdir kehidupan. Kita nggak tahu. Takdir jodoh tuh kita nggak tahu. Harus bagaimana, caranya bagaimana. Allah tuh yang menentukan. Caranya harus begini, caranya harus begitu. Inilah kehidupan. Tapi saya lama-lama anak-anak ini akan mengerti loh. Keadaan ini pasti mengerti. Anak-anak juga pengen baik, pengen bagus. Anak-anak juga pengen banget dekat dengan orang, dengan bapak sambung dia sih pengen. Tapi mungkin merasa ada sedikit, namanya juga cowok ya. Kalau cowok tuh kaku. Jadi kalau ada anak yang mungkin dia nggak bisa memanja-manjakan anak-anak tuh nggak bisa. Ini yang saya lihat. Sebenarnya tidak ada satupun Anang atau Ashanti untuk melarang anak-anak itu juga nggak ada. Tapi kadang-kadang jujur ya, saya lihat dari unsur ibu kandung dia, Krisdayanti, kadang-kadang dia tuh merasa begini loh, kok anak-anak saya mencuekkan saya, gitu.
Kok anak-anak tidak pernah memperhatikan saya. Maunya ibunya tuh anak-anak tanya gimana kabarnya, gimana maunya ibu, seorang ibu tuh begitu gitu loh. Nah tapi ya namanya kehidupan, inilah hidup. Tapi lama-lama anak-anak akan mengerti kok. Ada yang tanya, Nyai, emang mereka bisa baik gak sih? Bisa baik kok, bisa akur kok, bisa. Bila mana ada kemauan, nah bila mana bisa ikhlas, bila mana kita bisa mengurangi ego kita, gengsi kita, pasti bisa baik. Karena jujur Bapak Sambung dia tuh pengen banget deket kok sama anak-anak, pengen juga gitu, pengen juga anak-anak tuh tidur di tempat ibu kandung dia, pengen ada juga gitu. Nah, ini penerawan yang saya lihat ya, semoga penerawan ini juga bisa membuat saudara-saudara saya, siapapun yang menonton YouTube ini bisa menerima kenyataan bila mana kehidupan kita seperti yang terjadi dengan kehidupan yang terjadi dengan Aurel, Azriel, atau cerita orang tua kita seperti Krisdayanti dengan anak. Semoga anak-anak ini bisa mengerti, bisa menerima. Inilah takdir hidup kita. Ini udah ketentuan Allah Ta'ala. Ini udah ketentuan Tuhan. Nah, bila mana sahabat saya, saudara saya, ada kata-kata saya salah atau penerawangan saya kurang pas di hati kalian, tolong dimaafkan. Mas, terima kasih banyak udah nonton YouTube saya. Bila mana ada salah kata saya di belakang atau tidak berkenan di hati kalian, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.